Lingkungan catwalk ternyata banyak memberikan ilham bagi pragawatinya. Ada yang terilhami mendirikan perusahaan garment, butik, atau sekolah modeling. Tetapi terilhami menjadi pelukis rasanya tidak banyak. Malah mungkin hanya Eni Sukamto yang menjadi pelukis setelah meninggalkan dunia Pragawati pada tahun 1983. Katanya pengalamannya di dunia fashion sejak tahun 70-an membuatnya lebih mudah mencerna lukisan. Dunia fashion, dunia lukis, apa segala macam. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama kami, kabar-kabari spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis, tokoh, dan hiburan. Berikut ini kita lanjut dengan Yuyun Sukowati. Mantan pemain sinetron Jin dan Jun ini setelah pernah berbisnis mobil, kini ia sedang menekuni usaha kayu dan coklat. Soalnya, honorariumnya sebagai pemain sinetron tidak cukup menunjang hobi berbelanjanya yang luar biasa. Susah juga kalau punya hobi berat berbelanja seperti Yuyun Sukowati. Aktris yang pernah populer melalui sinetron Jin dan Jun ini mengaku tak bisa menahan diri kalau sudah berbelanja. Bahkan ketika ke Eropa baru-baru ini, ia menghabiskan 500 juta rupiah hanya untuk membeli busana. Jaket kulit yang dikenakannya ini misalnya harganya 80 juta rupiah. Belum lagi untuk membeli barang-barang yang lain. Aduh, aku gila-gilaan deh itu belanjanya kemarin. Aku tuh emang dari dulu senengnya kan belanja emang. Cuma sekarang ya alhamdulillah udah bisa ditahan ya, karena selalu nyokap, pasti kalau nggak nyokap ikut udah deh berak-berantak, karena nggak ada yang bisa nahan gitu kan. Nah terus kemarin waktu aku sekalian sign kontrak kemarin di Jerman, nah terus aku jalan-jalannya kan ke Paris, dari Swiss terus ke Paris. Sampai itu tas juga nggak boleh ke bawah ya mamnya. Ada 8 koper sampai ketinggalan di Zurich, di Swiss, sampai akhirnya orang dari aku gitu terpaksa harus tinggal di sana kan gitu loh, karena ngurusin koperku karena kebanyakan sekali gitu loh. Aku belanjanya aduh gila-gilaan deh, baju, tas, emang aku senang belanja gitu. Terus aku juga sempat ke Belgia loh, Bo. Terus beli berlian nih, Bo. Ini sebagian lagi belanjaannya. Ini katanya sih ini bulu kucing gitu loh. Cuma katanya bulu kucingnya udah dihitung, ini ada sama tasnya loh, sepasang loh. Cuma tasnya di sana ngambilnya susah. Keluarin aja nih tasnya, Mam. Gitu. Cuma di sana tuh memang quality banget gitu loh. Aku di sana apa ya namanya? Udah deh pusing deh sampai yang ini sama ini. Cuma pakai biru masa nggak matching lagi. Ini buat musim dingin. Tadinya aku mau ke Amerika, cuma karena waktu itu dibom jadi ya nggak jadi. Yuyun kelihatan puas sekali dengan wisata belanjanya yang ia lalui bersama pacar yang sayang baru saja putus hubungan. Terus kalau di sana kerennya kalau di sana kita kayak di butik gitu. Jadi tangan pertama gitu. Kayak misalnya Christian Lacroix ya. Gue kan baju-baju juga ada dari Christian Lacroix. Itu Christian Lacroix-nya ada di atas gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin baju gitu, aku minta ngukur, tolong dong ukur baju sehari selesai gitu loh. Seneng banget. Dan terus memang harganya lain ya karena di butik gitu loh. Jadi tapi kita puas gitu loh. Karena yang bikin aku sampai foto sama Lacroix-nya. Kata Yuyun, belanjaan itu ia beli dengan fee yang ia peroleh dari hasil bisnisnya. Setelah tidak lagi membantu pamannya berbisnis mobil, lulusan Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Trisakti ini sekarang berbisnis kayu dan coklat. Jadi bukan dari hasil honor main sinetron, Yun. Gak nutup, Bo, kalau sinetron aja. Ya Allah, jahat banget sih. Iya sih ya gak nutup lah ya. Cuma ya makanya gitu loh, seenggaknya kita harus lebih kreatif ya. Kalau sinetron kan tetap aku memang awal karir dari situ gitu loh, banyak pengaruh juga sih memang gitu loh. Cuma kalau untuk diandalkan untuk ini nggak bisa gitu karena ya nggak nutup, Bo. Jadi ya kita perlu bisnis. Meski begitu, kelahiran Cirebon yang sekarang berusia 24 tahun ini tak bermaksud meninggalkan dunia sinetron. Mami kan bilang, kamu kalau misalnya cuma di sinetron aja gitu kan, itu kan nggak bisa untuk nantinya untuk bekal itu nanti nggak bisa kan, itu kan nanti akan ada waktunya habis gitu kan. Jadi nanti ada yang muda lagi, ada yang apa lagi ganti. Cuma tetap aku sampai tua pengen main sinetron. Apalagi bidang itu sudah ditekuninya sejak masih SMA dengan membintangi rona-rona kehidupan. Udah pokoknya nggak boleh main sinetron ya kata gitu. Nanti kalau udah kuliah kata jawab gitu kan. Ibunda Yuyun, wanita Madiun yang sangat dikagumi Yuyun, adalah yang mengajarkan bisnis kepada anak tunggalnya itu. Dan Yuyun pun tak segan-segan bekerja keras di bisnis. Misalnya untuk bisnisnya yang sekarang, dia tidak segan-segan terjun ke desa dan hutan di Jambi. Itulah resep keberhasilannya.
Makanya Yuyun kesal betul dengan omongan orang yang mencurigai keberhasilannya adalah karena gampang mendekati pejabat. Banyak sih yang bilang nanti aku pakai ini salah, pakai mobil mewah dikit sangkanya aku gimana-gimana. Padahal kan sebenarnya nanti makanya sewaktu-waktu aku pengen gitu loh. Ada dari salah satu misalnya kabar-kabari dia boleh nanti ikut aku ya ke Jambi atau kemana gitu kita shoot. Kalau aku tuh memang benar-benar usaha, benar-benar bisnis gitu loh. Jadi toh kalau misalnya aku partner misalnya sama orang sama pejabat atau apa toh itu juga dengan hubungan bisnis. Masa salah sih main sinetron hubungan sama pejabat. Jadi bisnis tuh memang benar-benar bisnis. Jadi nanti jangan ribut lagi. Ntar misalnya aku naik mobil, naik BM, misalnya ini BM-nya dikasih sama siapa, simpanan siapa, terus segala macam. Aduh jahat banget, sakit banget karena aku benar-benar berjuang, benar-benar bisnis tuh benar-benar gitu. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar-Kabari Minggu. Tayangan yang kami rancang untuk Anda pada sore hari libur ini. Seorang pragawati yang mengundurkan diri pada tahun 1983, kini mengisi hidupnya antara lain dengan melukis. Dialah Eni Sukamto, yang ketika masih kecil, pelajaran menggambar yang memperoleh nilai 6 saja menurutnya sudah bagus. Lingkungan catwalk ternyata banyak memberikan ilham bagi pragawatinya. Ada yang terilhami mendirikan perusahaan garment, butik, atau sekolah modeling. Tetapi terilhami menjadi pelukis rasanya tidak banyak. Malah mungkin hanya Eni Sukamto yang menjadi pelukis setelah meninggalkan dunia pragawati pada tahun 1983. Katanya pengalamannya di dunia fashion sejak tahun 70-an membuatnya lebih mudah mencerna lukisan. Dunia fashion, dunia lukis, segala macam itu kan artnya sama ya. Apalagi mungkin buat saya ngelukis tuh lebih kena ya, karena nomor satu mungkin karena saya memang senang sekali sama lukisan ya. Kedua memang mungkin karena saya udah waktu di dunia fashion tuh kan saya udah kenal warna ya. Jadi mungkin saya lebih gampang untuk dalam melukis saya lebih gampang udah menentukan warna. Saya pengen warna apa? Oh misalnya hijau itu kombinasinya sama oranye atau mana sama kuning atau itu kombinasi warna itu mungkin yang waktu saya di dunia fashion saya tuh udah melihat itu. Jadi mungkin waktu melukis itu jauh lebih ringan gitu ya untuk menentukan warna. Lihat deretan lukisannya yang jumlahnya sudah mencapai lebih 100 buah, kebanyakan bermain pada warna. Namun penguasaannya pada warna tentu belum cukup sebagai modal melukis. Maka ia belajar pada seorang guru mengenai teknis dan komposisi. Pemirsa, apakah Anda memperhatikan bahwa lukisan-lukisan Eni Sukamto kebanyakan memakai objek Gucci? Itu ada ceritanya. Waktu itu guru saya bilang bahwa kalau kita ngelukis itu harus dengan objek. Karena waktu itu saya selalu ngelukis dengan apa yang ada di pikiran saya. Nah terus untuk cari cahaya, untuk cari lighting itu agak susah gitu ya. Jadi mesti harus ada objeknya gitu. Terus mulailah saya melukis dengan yang ada objek. Nah waktu itu di rumah saya banyak sekali Gucci-Gucci bertebaran. Jadi otomatis objek saya adalah Gucci. Gucci-gucci itu dibuat Eni mewakili kehidupan sehari-hari. Dengarkan penjelasan Eni tentang lukisan-lukisannya, kaitannya dengan Gucci. Di sini pun Gucci, saya selalu ingin menciptakan bahwa Gucci itu hidup. Makanya saya selalu, biarpun lukisannya Gucci, tapi waktu saya melukis, perasaan saya memang ada pada situasi sekitar kita. Misalnya lukisan ini aja gitu ya, ini saya bilangnya dia manten gitu, karena saya pikir sama dua Gucci yang lagi baru bertemu gitu, terus saya kasih melati, jadi dia judulnya manten gitu ya. Ada Gucci yang saya ngelukisnya di Anyer, dia kesepian, dia sendiri, dia kesian gitu. Akhirnya saya bilang sunyi. Lalu di antara sekian banyak lukisan, yang mana yang paling disukai? Ini yang paling saya senangin ini. Ya. Karena tadinya sebenarnya saya hanya mau ngelukis satu Gucci gitu ya. Saya mau bikin Gucci, mau bikin lukisan yang saya bisa jualnya murah gitu ya. Tadinya begitu ya. Terus jadi saya bikin satu ini kecil. Udah gitu saya bikin lagi satu ini kecil gitu. Terus udah gitu waktu saya mau lukis satu lagi, ngelukis Gucci yang kayak apa. Terus waktu saya deketin, lucu juga ya kalau digabung jadi satu gitu. Jadi bayangan saya itu dari yang pikiran saya mau jual murah, jadi sekarang bisa jadi mahal karena penggabungan tadi. Begitulah Eni, sangat antusias dia kalau sudah bicara mengenai lukisan. Yang menarik, meski sejak kecil wanita berdarah Jawa Timur ini sudah menyukai lukisan, karena ayahnya penggemar lukisan, Eni tidak punya dasar menggambar. Bahkan katanya di sekolah dulu, pelajaran menggambar dapat 6 saja sudah bagus. Karena saya sebenarnya datangnya memang dari kemauan yang besar ya.
Nah, waktu itu memang saya memang senang sekali dengan lukisan, saya kagum sekali dengan pelukis. Rasanya pengen sekali tangan saya ini, kayak apa sih orang bisa ngelukis tuh. Karena rasa kekaguman saya yang luar biasa kepada pelukis.